Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang bilangan kompleks. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Fitriani dengan NIM 4101422187. Saya Marsanda Antika Putri dengan NIM 4101422205. Adapun materi yang akan kami paparkan, yang pertama ada definisi bilangan kompleks, yang kedua ada operasi aljabar bilangan kompleks, kemudian yang ketiga sifat-sifat bilangan kompleks, yang keempat bilangan kompleks sekawan atau konjugat, yang kelima sifat-sifat nilai mutlak dari bilangan kompleks. Memasuki materi yang pertama, yaitu definisi bilangan kompleks. Bilangan kompleks didefinisikan sebagai suatu pasangan terurut dari bilangan real X dan Y yang dinyatakan oleh X, Y. Bilangan kompleks dilambangkan dengan Z, sehingga dapat ditulis menjadi Z sama dengan X, Y. Bilangan kompleks juga dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan X ditambah IY, di mana nilai dari I kuadrat sama dengan negatif 1. Kemudian pada bilangan kompleks, X dinyatakan sebagai bagian real yang dinotasikan dengan RE, Z sama dengan X, dan Y disebut bagian imajiner yang dinotasikan dengan IM, Z sama dengan Y. Secara sistematis, bilangan kompleks dapat didefinisikan. C didefinisikan Z sama dengan X plus IY, di mana X merupakan elemen bilangan real dan Y merupakan elemen bilangan real, dan I kuadrat sama dengan negatif 1. Dua bilangan kompleks X1, Y1, Y1 dan X2, Y2 dikatakan sama apabila keduanya mempunyai bagian real dan bagian imajiner yang sama. Atau secara sistematis dapat dituliskan menjadi X1, Y1 sama dengan X2, Y2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Penjumlahan Z1 ditambah Z2 dari dua bilangan kompleks Z1 sama dengan X1, Y1 dan Z2 sama dengan X2, Y2 dapat didefinisikan dengan persamaan Z1 ditambah Z2 sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Atau Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah IY1 ditambah X2 ditambah IY2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Kemudian pada perkalian Z1 dikali Z2 dari dua bilangan kompleks Z1 sama dengan X1, Y1 dan Z2 sama dengan X2, Y2 dapat didefinisikan dengan Z1 dikali Z2 sama dengan X1, Y1 dikali X2, Y2 sama dengan X1 dikali X2 dikurangi Y1 dikali Y2, Y1 dikali X2 ditambah X1 dikali Y2, atau Z1 dikali Z2 sama dengan X1 ditambah IY1 dikalikan X2 ditambah IY2 sama dengan X1 dikali X2 dikurangi Y1 dikali Y2 ditambah I dikali Y1 kali X2 ditambah X1 dikali Y2. Pada suatu keadaan tertentu, hasil dari X, 0 ditambah 0, Y menghasilkan X, Y, kemudian 0,1 dikali Y, 0 menghasilkan 0, Y. Sedemikian sehingga didapatkan X, Y sama dengan X, 0 ditambah 0,1 dikali Y, 0 yang sama saja seperti 0, Y. Kemudian, jika imajiner Z sama dengan 0, maka operasi penjumlahan dan perkalian menjadi X1, 0 ditambah X2, 0 menjadi X1 ditambah X2, 0. Kemudian, X1, 0 dikali X2, 0 sama dengan X1 dikali X2, 0.
Selanjutnya ada operasi aljabar bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1, di mana X1 dan Y1-nya itu anggota dari bilangan real, dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, di mana X2 dan Y2-nya itu adalah anggota bilangan real. Yang pertama ada penjumlahan. Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Yang kedua ada pengurangan, Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2. Selanjutnya ada contoh dari operasi aljabar penjumlahan dan pengurangan. Pertama kita mulai dari penjumlahan dulu. Misalkan Z1 sama dengan min 3 ditambah 2I dan Z2 sama dengan 5 dikurangi 7I. Jadi Z1 ditambah Z2 sama dengan min 3 ditambah 2I ditambah 5 dikurangi 7I. Nah, di sini kita pisahkan terlebih dahulu bilangan real dan bilangan imajinernya. Jadi, min 3 ditambah 5 ditambah 2i dikurangi 7i. Jadi, hasilnya itu 2 dikurangi 5i. Selanjutnya ada pengurangan, kita misalkan Z1 dan Z2-nya itu seperti yang penjumlahan tadi. Jadi, Z1 dikurangi Z2 sama dengan min 3 ditambah 2i dikurang 5 dikurang 7i. Nah, kalau seperti ini kita harus buka kurungnya terlebih dahulu. Jadi, min 3 ditambah 2i dikurang 5 ditambah 7i. Nah, ini juga kita kelompokkan mana yang real sama bilangan imajiner. Jadi, min 3 dikurang 5 ditambah 2i ditambah 7i. Jadi, hasilnya min 8 ditambah 9i. Yang ketiga ada perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan X1 ditambah IY1 dikali X2 ditambah IY2. Nah, ini tinggal dikali pelangi aja. Maka Z1 dikali Z2 sama dengan X1 X2 ditambah X1 Y2 ditambah Y1 X2 ditambah Y kuadrat Y1 Y2. Jadi Z1 dikali Z2 sama dengan X1 X2 ditambah I X1 Y2 ditambah I X2 Y1 dikurangi Y1 Y2. Maka Z1 dikali Z2 sama dengan X1 X2 dikurangi Y1 Y2 ditambah I dikali X1 Y2 ditambah X2 Y1. Yang keempat ada pembagian, Z1 per Z2 sama dengan X1 ditambah IY1 per X2 ditambah IY2 dikali X2 dikurangi IY2 per X2 dikurangi IY2. Maka X1 X2 ditambah X2 IY1 dikurangi X1 IY2 dikurangi IY1 Y2I per X2 pangkat 2 dikurangi IY2 pangkat 2. Maka X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah I dikali X2 Y1 dikurangi X1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Maka Z1 per Z2 sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah I dikali X2 Y1 dikurangi X1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Selanjutnya ini ada contoh dari operasi aljabar perkalian dan pembagian. Kita coba dari perkalian terlebih dahulu. Misalkan Z1 sama dengan 2 ditambah 3I dan Z2 sama dengan 3 ditambah 5I. Jadi Z1 dikali Z2 sama dengan 2 ditambah 3I dikali 3 ditambah 5I. Jadi ini tinggal dikali pelangi aja. Jadi 6 ditambah 10I ditambah 9I tambah 15I pangkat 2 sama dengan 6 ditambah 19I dikurang 15. Maka Z1 dikali Z2 sama dengan min 9 ditambah 19I. Selanjutnya contoh dari pembagian. Z1 per Z2 sama dengan min 3 ditambah 2I per 5 dikurangi 7I dikali 5 ditambah 7I per 5 ditambah 7I. Maka min 15 dikurangi 21I ditambah 10I ditambah 14I pangkat 2 per 25 dikurangi 49I pangkat 2. Jadi min 15 dikurangi 11I dikurangi 14 per 25 ditambah 49. Jadi Z1 per Z2 adalah min 29 dikurangi 11I per 74. Memasuki materi yang ketiga yaitu sifat-sifat dari bilangan kompleks. Untuk sifat yang pertama yaitu terdapat hukum komutatif. Untuk setiap Z1, Z2 elemen dari bilangan kompleks berlaku A. Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Untuk buktinya, Z1 ditambah Z2 sama dengan Z1 yaitu X1 ditambah IY1 ditambah Z2 yaitu X2 ditambah IY2.
Kemudian X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Kemudian X1 ditambah X2 ditambah X1 ditambah I dikali Y2 ditambah Y1. Kemudian menghasilkan Z2 ditambah Z1. Maka hal tersebut terbukti. Kemudian yang B, Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Untuk buktinya, Z1 dikali Z2 sama dengan Z1 yaitu X1 ditambah Y1 dikalikan Z2 yaitu X2 ditambah Y2 menghasilkan X1 dikali X2 dikurangi Y1 dikali Y2 ditambah I dikali Y1 dikali X2 ditambah X1 dikali Y2 menghasilkan X2 dikali X1 dikurangi Y2 dikali X1 Y2 dikali Y1 kemudian ditambah I dikali Y2 dikali X1 ditambah X2 dikali Y1 dan menghasilkan Z2 dikali Z1. Hal tersebut terbukti. Sifat yang kedua yaitu terdapat hukum asosiatif. Untuk setiap Z1, Z2, dan Z3 elemen dari bilangan kompleks berlaku A. Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3 sama dengan dalam kurung Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Untuk pembuktiannya dapat dilihat dan hal tersebut terbukti. Kemudian yang B, Z1 dikali Z2 dikali Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 dikali Z3. Untuk buktinya dapat dilihat dan hal tersebut juga terbukti. Kemudian sifat yang ketiga terdapat hukum distributif. Untuk setiap Z1, Z2, Z3 elemen dari bilangan kompleks berlaku Z1 dikalikan Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 dikalikan Z2 ditambah Z1 dikalikan Z3. Kemudian terdapat unsur identitas. Yang pertama, terdapat 0 sama dengan 0,0 sebagai unsur identitas merupakan elemen dari bilangan kompleks, sehingga untuk setiap Z elemen bilangan kompleks berlaku Z ditambah 0 atau unsur identitas tersebut sama dengan Z. Untuk buktinya, dimisalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka Z ditambah 0 atau unsur identitas sama dengan X ditambah Y ditambahkan dengan 0 ditambah I dikali 0. Kemudian menghasilkan X ditambah 0 ditambah I dikali Y ditambah 0 menghasilkan X ditambah Y atau sama dengan Z. Kemudian yang B, terdapat 1 sama dengan 1,0 elemen dari bilangan kompleks, sehingga untuk setiap Z elemen bilangan kompleks berlaku Z dikali 1 sama dengan Z. Untuk buktinya, dimisalkan Z itu adalah X ditambah Y, maka Z dikali 1 sama dengan X ditambah Y dikalikan 1 ditambah I dikali 0. Maka menghasilkan X dikurangi 0 ditambah I dikali 0 ditambah Y. Kemudian menghasilkan X ditambah Y yang sama saja dengan Z. Maka hal tersebut terbukti. Kemudian yang terakhir terdapat unsur balikan. Yang pertama, untuk setiap Z elemen bilangan kompleks terdapat negatif Z elemen bilangan kompleks, sehingga berlaku Z ditambah negatif Z sama dengan 0, di mana negatif Z merupakan lawan dari Z. Untuk buktinya, misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka negatif Z sama dengan negatif X dikurangi IY. Sehingga Z ditambah negatif Z sama dengan X ditambah IY ditambah negatif X dikurangi IY sama dengan X dikurangi X ditambah I dikali Y dikurangi Y sama dengan 0. Hal tersebut terbukti.
Kemudian untuk sifat yang terakhir terdapat unsur balikan atau yang biasa disebut dengan inverse. Untuk yang pertama, untuk setiap set elemen bilangan kompleks terdapat negatif set elemen bilangan kompleks sehingga berlaku Z ditambah negatif Z sama dengan 0, di mana negatif Z merupakan inverse penjumlahan dari Z. Untuk buktinya, dimisalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka negatif Z sama dengan negatif X dikurangi Y. Selanjutnya ada bilangan kompleks sekawan atau Sedemikian konjugat. Z Dipunyai ditambah negatif bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, di mana Y X, Y ditambah adalah negatif anggota X bilangan real. dikurangi Bilangan Y, kompleks sekawan sehingga atau konjugat menghasilkan dari Z X didefinisikan dikurangi dengan X Z sekawan ditambah sama Y dengan X dikali dikurangi Y Y. dikurangi Y, Jika Z1 yaitu dan hasilnya Z2 adalah adalah anggota 0. bilangan kompleks, operasi konjugat Kemudian bilangan yang B, kompleks adalah untuk setiap set elemen bilangan kompleks terdapat set inverse elemen bilangan kompleks berlaku Z dikali Z inverse sama dengan 1, di mana Z inverse merupakan inverse perkalian dari Z. Misalkan Z sama dengan A ditambah IB, di mana A dan B merupakan elemen dari bilangan real dengan Z tidak sama dengan 0 dan Z inverse sama dengan X ditambah Y, maka diperoleh Z dikali Z inverse sama dengan 1. Karena Z adalah A ditambah IB dan Z inverse adalah X ditambah Y, maka Z dikali Z inverse sama dengan 1, yaitu A ditambah IB dikali X ditambah Y sama dengan 1. Kemudian AX ditambah IAY ditambah IBX dikurangi BY sama dengan 1 ditambah I0. Kemudian AX dikurangi BY ditambah I dikali BX ditambah AY sama dengan 1 ditambah I0. Sehingga diperoleh persamaan AX dikurangi BY sama dengan 1 untuk persamaan yang pertama, kemudian BX ditambah AY sama dengan 0 untuk persamaan yang kedua. Kemudian dengan menggunakan determinan, penyelesaian sistem persamaan tersebut menghasilkan X sama dengan A per A kuadrat ditambah B kuadrat dan Y menghasilkan negatif B per A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga terbukti bahwa Z inverse sama dengan A per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah I dikali negatif B per A kuadrat ditambah B kuadrat merupakan elemen bilangan kompleks, sehingga Z dikali Z inverse sama dengan 1. Selanjutnya ada bilangan kompleks sekawan atau konjugat. Dipunyai bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, di mana X, Y adalah anggota bilangan real. Bilangan kompleks sekawan atau konjugat dari Z didefinisikan dengan Z sekawan sama dengan X dikurangi Y. Jika Z1 dan Z2 adalah anggota bilangan kompleks, operasi konjugat bilangan kompleks adalah yang A, Z1 ditambah Z2 disekawankan, maka hasilnya itu Z1 sekawan ditambah Z2 sekawan. Di sini kita buktikan. Maka Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 ditambah X2 ditambah Y2. Nah, di sini kita kelompokkan mana yang bilangan real, mana yang bilangan imajiner. Jadi Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Z1 ditambah Z2 sekawan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2 sekawan sama dengan X1 ditambah X2 dikurangi I dikali Y1 ditambah Y2. Maka Z1 ditambah Z2 sekawan sama dengan X1 dikurangi I Y1 ditambah X2 ditambah Y2. Jadi terbukti Z1 ditambah Z2 disekawankan itu adalah Z1 sekawan ditambah Z2 sekawan. Yang B, Z1 dikurangi Z2 sekawan, maka hasilnya itu Z1 sekawan dikurangi Z2 sekawan. Di sini kita buktikan, kita pakai Z1-nya itu X1 ditambah Y1 dan Z2-nya itu kita pakai X2 ditambah Y2. Maka
Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 dikurangi X2 ditambah Y2. Di sini kita kelompokkan lagi mana yang bilangan real, mana yang bilangan imajiner. Maka Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2. Jadi Z1 dikurangi Z2 sekawan sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2 sekawan sama dengan X1 dikurangi X2 dikurangi I dikali Y1 dikurangi Y2. Maka Z1 dikurangi Z2 sekawan sama dengan X1 dikurangi Y1 dikurangi X2 dikurangi Y2. Jadi terbukti Z1 dikurangi Z2 disekawankan, itu hasilnya adalah Z1 sekawan dikurangi Z2 sekawan. Yang C, Z1 dikali Z2 disekawankan, maka hasilnya Z1 sekawan dikali Z2 sekawan. Di sini kita buktikan lagi. Kita ambil Z1-nya itu X1 ditambah Y1 dan Z2-nya X2 ditambah Y2. Maka Z1 dikali Z2 itu sama dengan X1 ditambah Y1 dikali X2 ditambah Y2. Sama dengan X1 X2 dikurangi Y1 Y2 ditambah I dikali X1 Y2 ditambah X2 Y1. Nah, maka Z1 dikali Z2 sekawan sama dengan X1 X2 dikurangi Y1 Y2 ditambah I dikali X1 Y2 ditambah X2 Y1 sekawan. Sama dengan X1 X2 dikurangi Y1 Y2 dikurangi I dikali X1 Y2 ditambah X2 Y1. Nah, ini yang bagian imajinernya kita buka kurungnya. Jadi, Z1 dikali Z2 disekawankan sama dengan X1 X2 dikurangi Y1 Y2 dikurang I dikali X1 Y2 dikurangi I dikali X2 Y1. Maka, Z1 dikali Z2 sekawan sama dengan X1 dikurangi Y1 dikali X2 dikurangi Y2. Jadi, terbukti Z1 dikali Z2 disekawankan, maka itu hasilnya Z1 sekawan dikali Z2 sekawan. Yang D, Z1 per Z2 disekawankan, maka hasilnya Z1 sekawan per Z2 sekawan dengan Z2-nya itu tidak sama dengan 0. Di sini kita buktikan. Kita ambil Z1-nya itu sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2-nya kita ambil X2 ditambah Y2. Jadi Z1 per Z2 sekawan sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah I X2 Y1 dikurangi X1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 sekawan sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah I dikali X2 Y1 dikurangi X1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 sekawan sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 dikurangi I dikali X2 Y1 dikurangi I dikali X1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 sama dengan X1 dikurangi Y1 per X2 dikurangi Y2 dikali X2 dikurangi Y2 per X2 dikurangi Y2. Jadi, Z1 per Z2 sekawan sama dengan X1 dikurangi Y1 per X2 dikurangi Y2. Maka terbukti Z1 per Z2 disekawankan, maka hasilnya itu Z1 sekawan per Z2 sekawan. Yang E, Z sekawan disekawankan, maka hasilnya itu Z. Di sini kita buktikan, kita ambil Z sama dengan X ditambah Y, maka Z sekawan sama dengan X dikurangi Y. Z sekawan disekawankan sama dengan X dikurangi Y sekawan, sama dengan X ditambah min Y sekawan, sama dengan X dikurangi min Y, sama dengan X ditambah Y. Nah, karena X ditambah Y itu sama dengan Z, jadi terbukti Z sekawan disekawankan, maka hasilnya itu Z. F, Z dikalikan Z sekawan, maka hasilnya bilangan real Z pangkat 2 ditambah bilangan imajiner Z pangkat 2. Di sini kita buktikan, kita ambil Z sama dengan X ditambah Y, maka Z sekawan sama dengan X dikurang Y. Jadi, Z dikali Z sekawan sama dengan X ditambah Y dikali X dikurangi Y. Sama dengan X kuadrat dikurangi IXY ditambah IXY dikurang
min y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi terbukti z dikalikan z sekawan sama dengan bilangan real z pangkat 2 ditambah bilangan imajiner z pangkat 2. Selanjutnya yang G, z ditambah z sekawan sama dengan 2 dikali bilangan real z. Di sini kita buktikan, kita ambil z sama dengan x ditambah y, maka z sekawannya itu sama dengan x dikurangi y. Jadi, z ditambah z sekawan sama dengan x ditambah y ditambah x dikurangi y. Kita kelompokkan lagi mana yang bilangan real dan mana bilangan imajiner. Jadi, z ditambah z sekawan sama dengan x ditambah x ditambah y dikali y dikurangi y sama dengan 2x. Maka terbukti z ditambah z sekawan sama dengan 2 dikali bilangan real z. Yang terakhir H, z dikurangi z sekawan sama dengan 2i bilangan imajiner z. Di sini kita buktikan, kita ambil z sama dengan x ditambah y, maka z sekawan sama dengan x dikurangi y. Jadi, z dikurangi z sekawan sama dengan x ditambah y dikurangi x dikurangi y. Sama dengan, ini kita kelompokkan lagi mana yang bilangan real dan mana bilangan imajiner. Jadi, x dikurangi x ditambah y dikali y ditambah y. Sama dengan y dikali 2y. Maka z dikurangi z sekawan sama dengan 2i. Jadi di sini terbukti z dikurangi z sekawan sama dengan 2i bilangan imajiner z. Kemudian materi yang terakhir yaitu sifat-sifat nilai mutlak dari bilangan kompleks. Untuk definisi nilai mutlak atau modulus dari bilangan kompleks, yaitu jika z sama dengan x plus y, bilangan kompleks, maka nilai mutlak atau modulus dari z dapat ditulis dengan mutlak z dan didefinisikan sebagai mutlak z sama dengan mutlak x plus yi sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian, adapun sifat-sifat nilai mutlak dari bilangan kompleks. Untuk sifat yang pertama yaitu nilai mutlak z kuadrat sama dengan real z kuadrat ditambah imajiner z kuadrat. Untuk buktinya, misalkan z sama dengan x ditambah y, maka untuk mencari mutlak z kuadrat sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat dikuadratkan sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan real z kuadrat ditambah imajiner z kuadrat. Maka sifat tersebut terbukti. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu mutlak z sama dengan mutlak z sekawan. Untuk buktinya, dimisalkan z sama dengan x ditambah y, maka untuk mencari mutlak z sekawan sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan akar x kuadrat ditambah negatif y kuadrat sama dengan mutlak z. Jadi, mutlak z sekawan sama dengan mutlak z, sehingga sifat tersebut terbukti. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mutlak z kuadrat sama dengan z dikali z sekawan. Untuk buktinya, misalkan z sama dengan x ditambah y, maka untuk mencari mutlak z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan x ditambah y dikalikan x dikurangi y. Maka hasilnya z dikalikan z sekawan, sehingga sifat tersebut terbukti. Kemudian untuk sifat yang keempat yaitu mutlak z lebih dari sama dengan mutlak real z lebih dari sama dengan real z. Untuk buktinya, misalkan z sama dengan x ditambah y, maka mutlak z sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat lebih dari sama dengan akar x kuadrat sama dengan mutlak x sama dengan mutlak real z lebih dari sama dengan real z. Kemudian untuk sifat yang kelima yaitu mutlak z lebih dari sama dengan mutlak imajiner z lebih dari sama dengan imajiner z. Kemudian untuk buktinya, misalkan z sama dengan x ditambah y, maka
mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari sama dengan akar Y kuadrat sama dengan mutlak Y sama dengan mutlak imajiner Z lebih dari sama dengan imajiner Z. Untuk sifat yang keenam, mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Untuk buktinya, dimisalkan Z1 dan Z2 merupakan bilangan kompleks, maka mutlak Z1 dikali Z2 kuadrat sama dengan Z1 dikali Z2 dikalikan Z1 sekawan dikalikan Z2 sekawan sama dengan Z1 dikalikan Z2 dikalikan Z1 sekawan dikalikan Z2 sekawan sama dengan Z1 dikalikan Z1 sekawan dikalikan Z2 dikalikan Z2 sekawan sama dengan mutlak Z1 kuadrat dikalikan mutlak Z2 kuadrat sehingga menghasilkan mutlak Z1 dikalikan Z2 sama dengan mutlak Z1 dikalikan mutlak Z2. Hal tersebut terbukti. Kemudian untuk sifat yang ketujuh yaitu mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2 di mana Z2 tidak sama dengan 0. Untuk buktinya, dimisalkan Z1 dan Z2 merupakan bilangan kompleks, maka mutlak Z1 per Z2 kuadrat sama dengan Z1 dikalikan 1 per Z2 dikalikan Z1 sekawan dikalikan 1 per Z2 sekawan sehingga menghasilkan Z1 dikalikan 1 per Z2 dikalikan Z1 sekawan dikalikan 1 per Z2 sekawan sama dengan dalam kurung Z1 dikalikan Z1 sekawan kemudian dikalikan dengan 1 per Z2 dikalikan 1 per Z2 sekawan sama dengan mutlak Z1 kuadrat dikalikan 1 per Z2 kuadrat sehingga menghasilkan mutlak Z1 kuadrat per mutlak Z2 kuadrat sehingga mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2 terbukti. Selanjutnya terdapat sifat yang ke-8 yaitu mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Untuk buktinya, kita misalkan Z1 dan Z2 merupakan bilangan kompleks, maka mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat sama dengan Z1 ditambah Z2 dikalikan Z1 ditambah Z2 sekawan kemudian mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat sama dengan Z1 ditambah Z2 dikalikan Z1 sekawan ditambahkan dengan Z2 sekawan. Kemudian mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat sama dengan Z1 dikali Z1 sekawan ditambah Z2 dikali Z2 sekawan ditambah Z1 dikali Z2 sekawan ditambahkan dengan Z2 Z2 dikali Z1 sekawan. Kemudian mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat sama dengan mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambahkan dengan dalam kurung Z1 dikali Z2 sekawan ditambah Z2 dikalikan Z1 sekawan. Namun Z1 dikalikan Z2 sekawan ditambah Z2 dikalikan Z1 sekawan sama dengan Z1 dikalikan Z2 sekawan ditambah Z1 dikalikan Z2 sekawan sama dengan 2 real Z1 dikali Z2 sekawan kurang dari sama dengan 2 dikali mutlak Z1 dikalikan mutlak Z2 sekawan sama dengan 2 dikali mutlak Z1 dikalikan mutlak Z2. Akibatnya, mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat kurang dari sama dengan mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambah 2 dikali mutlak Z1 dikalikan mutlak Z2 sama dengan
mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 kuadrat. Sehingga mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Hal tersebut terbukti. Untuk sifat yang ke-9 yaitu mutlak Z1 dikurangi Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Untuk buktinya, misalkan Z1 dan Z2 merupakan bilangan kompleks, maka tulis Z1 sama dengan Z1 dikurangi Z2 ditambahkan dengan Z2 dengan menggunakan nomor 8 sebelumnya, maka kita peroleh mutlak Z1 sama dengan mutlak Z1 ditambahkan dengan Z2 ditambah dengan Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah Z2 ditambahkan dengan mutlak Z2. Sehingga mutlak Z1 kurang dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi Z2 ditambahkan dengan mutlak Z2. Sehingga mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi Z2. Sehingga mutlak Z1 dikurangi Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2 terbukti. Kemudian untuk sifat yang terakhir yaitu mutlak Z1 dikurangi Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Untuk buktinya, misalkan Z1 dan Z2 merupakan bilangan kompleks, maka tulis Z2 sama dengan Z2 dikurangi Z1 ditambahkan dengan Z1 dengan menggunakan nomor 9 sebelumnya, maka kita peroleh negatif mutlak Z1 dikurangi Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Kemudian kita gabungkan dengan hasil di 4B, maka kita peroleh negatif mutlak Z1 dikurangi Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi Z2. Hal ini berarti mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi Z2. Sehingga mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2, sehingga mutlak Z1 dikurangi Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Maka sifat tersebut terbukti. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.